subscribe Sanggar Al-Hijriah. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 31 Maret tahun 2020. Dan hari ini kita sudah berada di rumah Bang Heri beserta teman kita Bang Duhan, yang hari ini alhamdulillah akan menanyakan sesuatu yang datangnya dari teman kita Bang Duhan, yang ingin menanyakan bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini menurut sudut pandang agama Islam. Benar ya Bang Duhan ya? Dan langsung saja mari kita tanyakan kepada guru kita Al-Ustadz Mustahid. Insyaallah beliau akan memberikan penjelasan secara langsung bagaimana cara dan pencegahannya. Jangan kemana-mana sahabat subscribe, langsung saja kita ikuti penjelasan kita ini. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di musola. Ustadz juga udah ada di dalam. Sekarang kita mulai nanya, tapi sebelum kita nanya ATB-nya kita sholat zuhur dulu. Oke, terusin, tetap ikutin kita. Ikutin guys. Duduk. Saya Ustaz. Tanya dari salah satu sumber Sanggar Al-Hijriah, bagaimana sih pencegahan COVID-19 ini menurut sudut pandang agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat ini kita memang sedang mendapat musibah negara ini, khususnya bangsa Indonesia dan umumnya dunia semua ya, bahwa kita sekarang sedang mendapat wabah ya, atau taun ya, yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Jadi dari sudut pandang agama adalah yang pertama, kita perbaiki dulu tauhid kita ya, perbaiki tauhid kita, bahwasanya di mana penyakit ini kita harus yakin dalam diri kita, iman kita, bahwa semua penyakit bukan hanya COVID-19 tapi semua juga penyakit itu datang dari Allah, dan sembuhnya pun ya itu datang dari Allah, bukan dari yang lainnya, ya bukan. Kita harus kita tanamkan dalam diri kita, karena biasanya manusia itu kalau datang penyakit musibah, itu yang menjadi pikiran adalah pertama ya, misalnya uangnya lah, misalnya rumah sakitnya kemana nih, mau bawa kemana nih. Yang harus kita tanam dalam hati itu, kalau kita kena penyakit atau menghadapi wabah seperti ini, tahun seperti ini, adalah kita yakini di hati kita bahwa semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua mutlak milik Allah dan kesemuanya itu pasti kembali ke Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi wabah ini, yang kedua adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu ya. Jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban ya, baik itu lagi sehat, lagi sakit, keadaan miskin, keadaan kaya, keadaan senang, keadaan susah, sholat 5 waktu tetap wajib. Mau sibuk, mau lagi senggang waktu, wajib tetap. Nggak ada, gue lagi sibuk, pray dulu sholat, gue lagi sakit, pray dulu sholat. Enggak, sholat 5 waktu tetap wajib. Oleh karena itu karena mungkin karena ini ada kesalahan kita, jangan sampai ini murka Allah lebih besar lagi. Kita udah dapat musibah, kita tinggal sholat, murka Allah makin membesar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk pencegahannya dari sudut pandang agama, kita jangan sampai batal wudu. Kalau batal wudu lagi, karena di dalam wudu itu bisa kita lihat dari sudut pandang anjuran pemerintah, cuci tangan di wudu pun begitu. Coba bayangkan kalau kita sholat 5 waktu, itu sehari 5 kali cuci tangan. Kalau pemerintah melakukan anjuran untuk sering cuci tangan, kita aja agama Islam, seorang muslim yang taat kepada Allah pasti cuci tangan minimal 5 kali sehari. Ya apalagi kalau kita nggak tidak membatalkan wudu, selalu berwudu, batal wudu. Apalagi kalau kita misalnya ada sholat duha, ada sholat sunnah, dan yang lainnya, itu kita sholat wudu bisa berkali-kali, tetap sehat.
apalagi kita misal imsak tuh ya, menyedot air dari hidung, itu sehat juga ya. Kalau seumpamanya wudhu kita rajin, dalam arti kata sholat kita 5 waktu rajin, ditambah yang sunnah-sunnah, wudhu kita benar, insya Allah itu dapat mencegah berbagai macam penyakit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sesuai dengan sunnah Nabi, bahwa salah satu yang mencegah daripada penyakit atau wabah adalah sedekah. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini, banyak musibah, banyak wabah, banyaklah bersedekah gitu. Karena sedekah adalah salah satu obat daripada segala penyakit atau wabah atau malapetaka atau bahaya. Karena sedekah adalah menolak bala. Bala itu macam-macam, bisa penyakit, bisa bahaya atau mara bahaya. Gitu ya. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Yang ketiga, memperbanyak membaca Quran, karena Al-Quran adalah sebagai obat syifa ya, baik itu obat untuk lahir maupun batin, terutama batin ya. Membaca Quran itu bisa mengobati batin, penyakit batinnya itu misalnya sombong, takabur ya, ria, dengki, iri hati, itu penyakit hati bisa dihilangkan dengan kita rajin membaca Al-Quran. Dan insya Allah dengan kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah segala penyakit yang sifatnya medis insya Allah dapat teratasi. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya, yang keempat ya, itu adalah kita memperbanyak membaca Quran, terus berbuat baik ya. Kemudian kita selalu tenang, artinya pasrah, tawakal ke Allah ya. Setelah kita berusaha, ikhtiar, terus berdoa, kemudian tawakal. Karena apa? Segala sesuatunya itu ada takdirnya ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq ya. Karena kalau takdir mu'alaq itu adalah takdir yang istilahnya bisa kita rubah ya. Maksudnya rubah ini misalnya gini, misalnya kita rezeki Allah sudah takdirkan sekian, dengan kita memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, insya Allah berubah ya. Misalnya gaji kita biasanya 1 juta 1 bulan, karena kita terus berusaha berdoa kepada Allah, alhamdulillah bulan depan jadi 1,5 juta gitu ya. Itu tawakal namanya. Tawakal itu pertama ikhtiar, doa, terus pasrah kepada Allah. Itu tawakal ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu hanya awalan, mungkin banyak yang bisa ditanyakan lagi ya. Saya persilakan siapa yang mau nanya ya. Kalau masalah sholat Jumat, kan sekarang kan di mana-mana kan sholat Jumat lagi nggak boleh nih, lagi ditiadakan. Itu menurut segi pandang agama gimana Ustaz? Sebenarnya kalau dalam masalah sholat Jumat, bukan dari segi pandang agama, memang sholat Jumat itu memang ada agama gitu ya. Nah ini kan negara kita dalam keadaan darurat gitu ya. Artinya penyakit ini atau wabah ini, virus corona ini, kalau dia banyak berkumpul itu akan bisa menular gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya harusnya harus social distancing, harus jaga jarak. Nah kalau di sholat Jumat, karena di sholat Jumat itu kita berkumpul manusia bisa 50, 100 orang, 200 orang, itu kemungkinan kalau ada 1 orang masuk ke dalam masjid dan berkumpul di situ, bisa-bisa nanti yang lain tertular. Nah kalau memang keadaan seperti itu, darurat itu ya, dan kita nggak bisa ambil resiko ya, bisa nanti. Jadi yang saya awal tadi bilang bahwa kewajiban sholat kita 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Makanya kalau sholat Jumat dalam keadaan darurat seperti itu bisa diganti dengan sholat zuhur ya. Kalau sholat Jumat itu kan syaratnya dalam satu kampung ya, itu bila didirikan masjid itu butuh kepada Jumat, maka itu menjadi wajib 40 orang. Kalau kurang jadi nggak wajib gitu ya. Kemudian
Kalau dari kita lihat dari anjuran pemerintah untuk tidak meniadakan sholat Jumat, kalau seumpamanya kita bisa usahakan sholat zuhur juga, kalau misalnya kita kumpul nih di masjid, sholat Jumat tidak diadakan, tapi tetap sholat zuhur sama aja kan, kita kumpul-kumpul juga, begitu, ya. Mendingan kita bikin sholat Jumat aja mendingan, karena kita sholat Jumat kita bikin, tapi kita tetap kumpul. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah meniadakan sholat Jumat adalah sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, kalau kita sholat Jumat tidak, terus kumpul di masjid beberapa puluh orang, nggak ada sholat zuhur. Sedangkan waktu itu kan kita ada lagi kumpul lebih dari 40 orang mungkin waktu itu sholat zuhurnya. Mending kita adakan sholat Jumat aja. Gitu. Ya, mungkin ya bisa dipersingkat gitu, yang tadinya mungkin khutbahnya setengah jam 30 menjadi 5 menit. Jadi kesimpulannya adalah sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur dalam keadaan darurat seperti ini. Dalam darurat seperti ini ya, itu secara umum. Kalau saya pribadi misalnya kita sakit ya, atau terhalang musibah gempa atau apa, kita nggak bisa, masjidnya rubuh, tetap sholat zuhur wajib. Bahkan ada ulama yang kalau dia sholat Jumat itu diiringi dengan sholat zuhur, karena kehati-hatian ulama itu. Begitu sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia sholat zuhur. Nah, kalau kita kan enggak, sholat Jumat jangankan sholat zuhur, dia juga enggak kan gitu lah, habis Jumat langsung kabur gitu. Kalau bisa untuk menjaga kehati-hatian kita, habis sholat Jumat kita sholat zuhur. Nah, karena keadaan darurat seperti ini, sebagian ulama membolehkan kita meninggalkan sholat Jumatnya ya, meninggalkan sholat Jumat, bukan sholat zuhurnya. Jadi sholat Jumat enggak, sholat Jumat enggak, sholat zuhur juga enggak, itu yang kagak boleh. Gitu. Jadi tetap wajib sholat zuhur wajib, bukan berarti sholat Jumat zuhur gitu. Ya sholat zuhur dia harus wajib gitu. Ya sekian, terima kasih. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, ini kan adanya virus corona atau COVID-19, ini kan masalah sholat berjamaah kan disuruhnya kan rapat-rapat gitu kan, kok malah disuruh renggang gitu, apa jadi gimana gitu, boleh atau enggak gitu. Bagus sekali. Nah, beliau bertanya tentang sholat berjamaah, sedangkan kita harus selalu social distancing atau menjaga jarak. Dan kita lihat fenomena di masyarakat, ada satu masjid yang kalau berjamaah itu malah renggang gitu, karena berjamaah itu adalah suku vakum, artinya rapatkan dan luruskan gitu. Itu jadi pertanyaan. Nah, dalam hal ini kita lihat sholat berjamaah, kalau namanya sholat berjamaah itu walaupun kita serenggang apapun itu masih disebut bisa sholat berjamaah. Misalnya gitu ya, kita di baris pertama ada berisi, baris kedua kita kosongin, baris kedua ada lagi, itu tetap sholat berjamaah. Tapi yang jadi masalah atau renggang ya, misalnya ada satu orang sendiri aja di belakang gitu, atau 2 orang bisa kiri kanan gitu, dia tetap sholat berjamaah. Cuman yang nggak dapat sunnahnya adalah sunnah sholat gitu. Jadi sunnah sholat itu nggak dapat, berjamaah atau berjamaah gitu. Jadi yang dimaksud dengan tadi berjamaah tetap sholat berjamaah, walaupun kita sholat ada imam 1 jamaah 3 orang, renggang nih ya, 2, 3 ada jarak 1 meter lah gitu. Jadi tetap disebut dengan sholat berjamaah, cuman pahala shopnya nggak dapat gitu. Jadi walaupun dia nggak berapat gitu, kan syaratnya dia shop itu adalah lurus dan dapat, maka itu dapat dapat pahala shop. Selain dia pahala berjamaah, juga pahala shop. Nah di situ misalnya gini, kita dalam keadaan normal deh, kita shop renggang misalnya setengah meter gitu kan, karena dia nggak betah untuk rapat, itu nggak dapat pahala shop karena dia nggak rapat gitu. Masih bisa masuk atau menyelip 1 orang atau 2 orang bahkan misalnya itu dia nggak dapat pahala shop.
Mungkin dari itu aja bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih masalah ada namanya COVID-19 ini katanya di lockdown, gimana sih itu ceritanya lockdown? Artinya apa, maksudnya apa sih? Dan satu lagi masalah semprotan itu kan pakai apa tuh? Pakai alkohol. Itu apakah bukan najis apa haram apa enggak? Tolong dijawab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas pertanyaannya Pak ya. Begini, kalau yang pertama tentang lockdown. Lockdown itu bahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu nanti mengunci. Nah, kalau kita aplikasikan ke keadaan seperti ini, itu nanti mengunci seluruh wilayah, artinya menutup. Artinya kita yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Nah, maksudnya itu adalah supaya penyebarannya nggak menyebar lebih luas lagi. Jadi kita kalau bahasa Indonesia itu namanya di karantina, ditutup, sementara kita sementara ditempatkan satu tempat yang nggak boleh keluar, yang di luar pun nggak boleh masuk, namanya lockdown, ditutup, dikunci, ya. Yang di dalam, misalnya kita Jakarta di lockdown, artinya warga Jakarta nggak boleh keluar, yang dari luar Jakarta nggak boleh ke dalam. Dari segi apa aja, misalnya dari segi angkatan perjalanan darat, perjalanan udara, laut dan sebagainya, itu yang dari laut, dari luar nggak boleh masuk ke Jakarta, dari Jakarta nggak boleh keluar, gitu. Termasuk juga yang dari darat maupun dari udara. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang hand sanitizer atau buat untuk pembersih tangan, ya. Itu kami banyak dianjurkan untuk dalam menghadapi wabah ini adalah rajin-rajin mencuci tangan, ya. Dan ada beberapa tempat, ya, beberapa perkantoran atau tempat itu disediakan hand sanitizer itu berbahan alkohol, bahkan ada yang 75%, 80% itu alkohol. Nah, para ulama mengatakan kalau alkohol itu adalah bahan untuk minum-minum mabukan, maka alkohol itu masuk ke dalam kategori najis. Bagaimana kita menyikapi tentang hal ini? Nah, oleh karena itu, misalnya kita untuk sholat, kita dianjurkan di rumah kita mungkin pakai hand sanitizer, ya. Nah, setelah itu baru kita berwudu. Jangan setelah berwudu baru kita pakai hand sanitizer, karena setelah kita pakai hand sanitizer, kita cuci tangan kita bersih dari virus, kita berwudu, ya, wudu. Nah, maka itu hilang tuh, atau itu alkoholnya hilang, ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi yang sampai nanti hand sanitizer kena pakaian kita, karena itu kan alkohol, ya. Nah, kalau sebagian besar ulama mengatakan itu adalah najis. Syarat sahnya sholat adalah bersih pakaian, bersih tempat pakaian sholat, bersih suci pakaian sholat, suci tempat sholat, ya, itu harus suci, termasuk tangan kita, gitu ya, dari hand sanitizer. Nah, kalau bisa, karena COVID-19 ini juga hancur dengan sabun, kalau bisa saya anjurkan jangan pakai bahan yang mengandung alkohol. Kalau bisa pakai yang berbahan deterjen aja, sabun, ya, misalnya atau sabun mandi atau sabun cuci piring dan sebagainya, itu kan tidak mengandung alkohol. Nah, untuk jaga-jaga supaya kita tidak keluar dari itu, maka kita bisa ganti dengan sabun, ya. Di rumah kita cuci tangan, atau di rumah cuci tangan, berwudu, datang ke musola, dasar musola cuci tangan lagi, itu lebih aman seperti itu. Keluar musola, kita cuci tangan lagi, sampai ke rumah cuci tangan lagi, gitu. Itu namanya selalu mengikuti anjuran kita, itu rajin-rajin untuk mencuci tangan. Mungkin dari saya hanya itu, lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, semoga apa yang Ustaz berikan dapat bermanfaat untuk kita orang juga. Dan terima kasih kepada Bapak Pengurus Mushola Al-Hijriyah yang telah menyempatkan kami berdua untuk memberikan penenangannya.
Semoga apa yang Bapak-Bapak berikan pertanyaan kepada Pak Ustadz juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para sahabat subscribe Sanggar Al-Hidayah dan untuk kalian juga semoga dapat mengambil hikmahnya dari penjelasan guru kita. Dan untuk Bang Heri bagaimana? Ya, dari saya cukup. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Sanggar.